insya Allah asal sapi kenyang sehat pasti gemuk dan pakan bebas sembarang begitu. Halo, apa kabar sahabat bisnis kreatif? Permintaan daging sapi dari tahun ke tahun sepertinya memang sangat membludak meningkat. Hal ini tentu saja akan menjadikan salah satu masalah besar bagi para peternak sapi agar lebih waspada dengan kelangkaannya. Namun ada baiknya jika para peternak sapi sudah lebih cerdas lagi untuk mencoba melakukan ternaknya agar dapat mengimbangi permintaan daging sapi dari para konsumen. Yuk, baiknya belajar di sini biar kalian dari peternak yang cerdas dan juga sukses ya guys. Ini dia cara berternak sapi bagi pemula yang sangat mudah. Cara ternak sapi. Kebutuhan dan peminatan masyarakat Indonesia pada daging sapi terbilang cukup tinggi. Kisarannya sekitar 60%. Meskipun begitu, pada kenyataannya pemasok atau produksi daging sapi di dalam negeri hanya bisa memenuhi sekitar 20%-nya saja. Adanya fenomena tersebut akhirnya membuat pemerintah Indonesia terpaksa mengimpor daging sapi dari luar negeri untuk memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi tersebut. Hal itu tentunya akan berimbas pada harga daging sapi yang melambung tinggi. Padahal melihat adanya kejadian demikian, potensi untuk membudidayakan atau memulai usaha ternak sapi menjadi begitu menjanjikan untuk dijalani. Pilih jenis sapi yang akan diternakan. Langkah pertama untuk berternak sapi yang baik adalah memilih jenis sapi yang akan diternakan. Terdapat beberapa jenis sapi yang bisa kamu ternakan seperti berikut ini. Sapi ongole. Jenis sapi ini berasal dari India. Sapi ini dapat dengan mudah beradaptasi dengan iklim di Indonesia. Meskipun sapi ongole ini memiliki pertumbuhan yang cenderung lambat. Sapi ini juga terbagi lagi menjadi dua jenis, yaitu peranakan ongole atau PO dan sumba ongole atau SO. Sapi Bali. Jenis sapi ini juga cukup mudah beradaptasi dan memiliki tekstur daging yang lembut. Oleh karena itulah sapi ini sering dibudidayakan untuk sapi potong. Sapi Limousin. Jenis sapi yang memiliki ukuran cukup besar dan sangat cocok untuk dijadikan sebagai sapi potong. Sapi Brahman. Jenis sapi yang juga memiliki ukuran tubuh yang sangat besar dan pertumbuhan yang relatif cepat. Sapi Madura. Jenis sapi yang pertumbuhannya cenderung lambat, tetapi menguntungkan dari segi bisnis. Pemilihan bibit sapi. Selanjutnya, untuk berternak sapi yang baik adalah memilih bibit sapi yang tentunya berkualitas. Setelah berhasil menentukan jenis sapi yang akan dibudidayakan, maka langkah selanjutnya adalah memilih bibit sapinya. Nah, di dalam pemilihan bibit sapi ini, kamu harus jeli untuk memilih bibit yang berkualitas baik ya. Apa saja yang perlu diperhatikan dalam pemilihan bibit sapi? Yang pertama adalah memiliki tanda di telinga yang berarti sudah terdaftar dan jelas silsilahnya. Kemudian usia sekitar 2 tahun dengan berat tubuh sekitar 200 kg. Pilih bibit sapi yang berkelamin jantan karena pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan sapi betina. Oleh karenanya, meskipun memiliki umur yang sama, sapi jantan akan memiliki bobot dan daging yang lebih besar. Mata cerah dan bersih, tidak mengeluarkan kotoran atau air. Tidak ada tanda kerusakan pada kulit atau bulu yang rontok karena eksternal parasit. Tidak ada tubuh yang cacat dan memiliki bulu yang halus. Tidak memiliki gangguan pernafasan, misal hidung mengeluarkan lendir. Kuku tidak bengkak dan tidak panas ketika diraba. Bagian ekor dan dubur bersih. Tidak ada tanda bekas mencret. Tubuh kurus dengan tulang menonjol, tapi tetap sehat. Hal itu karena kurang pakan, bukan sakit. Pakan untuk penggemukan.
Siapkan kandang sapi. Cara selanjutnya untuk berternak sapi yang baik adalah menyiapkan kandangnya. Tentunya dalam membudidayakan sapi, kamu memerlukan tempat untuk menjalankannya. Dalam pembuatan kandang ini, kamu harus menyesuaikan dengan jumlah sapi yang akan kamu ternakan ya. Nah, lokasinya kira-kira harus sejauh 10 meter dari rumah dan harus terkena matahari untuk mencegah kelembaban di kandang. Oleh karena itu, terdapat 3 tipe kandang. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Kandang sapi terbuka diterapkan di lokasi dengan dataran rendah yang panas dan dengan tiupan angin yang tidak terlalu kencang. Kandang sapi setengah terbuka juga diterapkan di lokasi yang sama dengan kandang terbuka. Kandang sapi tertutup diterapkan di lokasi dingin dan berangin. Selain itu, dalam pembuatan kandang ini, kamu juga perlu memperhatikan hal-hal berikut ini. Tempat pakan dan minum yang sebaiknya tidak dibuat dari bahan yang bisa menyakiti sapi. Tempat tambat, sebuah tiang untuk mengikat atau mengikat sapi agar tidak aktif bergerak. Peralatan kandang. Penggemukan sapi. Langkah selanjutnya untuk beternak sapi yang baik adalah melakukan proses penggemukan. Adanya proses penggemukan sapi ini adalah untuk meningkatkan bobot melalui pembesaran daging dalam waktu relatif singkat, yaitu sekitar 3-6 bulan. Bagaimana melakukan penggemukan sapi dalam waktu singkat tersebut? Yaitu dengan memberikan pakan dan nutrisi yang cukup. Dalam pembelian pakan tersebut terdapat beberapa hal yang perlu kamu perhatikan, yaitu sebagai berikut. Pakan harus mudah diperoleh, mengandung zat gizi yang tinggi, harus tersedia setiap waktu dengan harga yang terjangkau. Pakan tersebut bisa diganti dengan pakan lain, asal memiliki kandungan gizi yang sama. Tidak beracun, dipalsukan, atau rusak. Pemeliharaan sapi. Langkah selanjutnya untuk berternak sapi adalah memelihara sapi dengan baik. Selain pakan, sapi juga harus dipelihara dengan baik, yaitu dengan diberikan vaksinasi rutin untuk menghindari penyakit yang serius. Misalnya, antraks, penyakit mulut dan kuku atau PMK, dan lain sebagainya. Sapi juga harus diberikan obat cacing secara teratur.